Worldwide Production present. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam yang lahir di negara Palestina. Sedari remaja, Nabi Sulaiman alaihi salam dipersiapkan oleh Nabi Daud alaihi salam untuk menggantikan posisinya sebagai seorang raja Bani Israel. Oleh karena itu, Nabi Daud alaihi salam berusaha untuk selalu mengajak Sulaiman remaja menyaksikan berbagai hal yang berhubungan dengan kerajaan. Harapan Nabi Daud alaihissalam terhadap Sulaiman terlihat begitu besar dan terlihat oleh semua orang yang ada di kerajaan, tidak terkecuali kakak tertuanya, yaitu Absalom. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan yang teramat besar terhadap Absalom, karena ia merasa yang lebih pantas untuk menggantikan ayahnya menjadi seorang raja. Akan tetapi di sisi lain, Nabi Daud alaihissalam memiliki pertimbangan tersendiri. Nabi Daud alaihissalam menilai Absalom tidak pantas menjadi seorang raja karena ia memiliki sifat yang sombong, kejam, dan berperilaku kurang baik. Merasa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya, Absalom berencana untuk merebut kekuasaan ayahnya dengan menghimpun massa secara diam-diam, dan ia pun sudah tidak memperdulikan hubungan dengan ayahnya maupun dengan adiknya. Akulah yang pantas menggantikan ayah menjadi raja, bukan Daud yang masih bocah itu. Kemudian Absalom melancarkan strateginya. Ia menawarkan janji-janjinya kepada penduduk yang mendukungnya. Wahai kalian, jika kalian mendukungku menjadi raja menggantikan ayahku, akan kuberi kalian unta serta emas berlian. Dan Absalom pun merasa pengaruhnya sudah meluas di kalangan rakyat Bani Israel. Ia menganggap saatnya untuk merebut paksa kekuasaan dan mengambil alih tahta kerajaan dari ayahnya. Pada suatu hari ketika Nabi Daud alaihissalam tengah menjamu tamunya, tiba-tiba muncul suara-suara keributan dari luar istana. Ternyata itu adalah Absalom bersama dengan para pendukungnya. Mereka mencoba untuk menjatuhkan kekuasaan Nabi Daud alaihi salam. Berbondong-bondong, para pendukung Absalom bergerak dengan dipimpin oleh Absalom sendiri. Mereka mencoba untuk menjatuhkan kekuasaan Nabi Daud alaihi salam. Pengawal, apa yang sedang terjadi di luar? Mengapa aku mendengarnya seperti suara keributan? Lapor Baginda. Di luar sana ada tuanku Absalom bersama dengan penduduk sedang mencoba mensabotase kerajaan. Wahai pasukanku, persiapkan diri kalian dan tolong amankan tamuku ke tempat yang paling aman. Siap laksanakan yang mulia raja. Kemudian pertempuran antara ayah dan anak pun berlangsung dengan sengit. Absalom tidak mau mundur terhadap serangan yang ia lakukan. Wahai putraku, sudahi pertempuran ini. Aku tidak mau mengakhiri pertempuran ini sebelum ayah memberikan kekuasaanmu padaku. Kita bisa membicarakan ini dengan baik-baik bersama dengan adikmu juga. Aku tidak mau, ayah. Pertempuran hari itu tidak berhenti di situ saja dan tetap berlangsung selama berhari-hari lamanya. Karena Absalom tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman, dan para pengikutnya memutuskan untuk menyingkir sementara. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup menderita. Mereka tertekan dengan segala peraturan yang dibuat oleh Absalom. Rakyat merasa ditipu karena semua yang dijanjikan oleh Absalom adalah suatu kebohongan. Yang lebih parah lagi adalah
Ia mudah memberikan hukuman kepada orang, terutama orang-orang yang ia curigai sebagai pengikut Nabi Daud alaihi salam. Dengarkan baik-baik. Jika ada dari kalian yang mencoba berpaling dariku, akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Mendengar kabar tersebut, Nabi Daud alaihissalam sangat bersedih dan ingin sekali menyelamatkan rakyatnya. Suatu ketika, Nabi Daud alaihissalam mendapatkan petunjuk dari Allah untuk merebut kembali tahta kerajaan dari putranya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam beserta pasukannya mendatangi Absalom kembali. Untuk menghindari pertumpahan darah, Nabi Daud alaihissalam mengajak Absalom untuk menyerah secara sukarela. Akan tetapi Absalom menolaknya. Tidak, sudah berulang kali kusampaikan bahwa aku tidak mau menyerahkan kerajaan ini padamu, ya. Apalagi kepada Sulaiman. Akulah yang lebih pantas menjadi raja memimpin negara ini. Dan kemudian pertempuran pun terjadi kembali. Ayah dan anak ini pun berperang. Akan tetapi saat ini pasukan Absalom kalah. Dan akhirnya Absalom pun mati terbunuh dalam perang tersebut. Dengan kekalahan Absalom itu pun Nabi Daud alaihissalam memimpin Bani Israel. Rakyat Bani Israel pun hidup tenang dan damai serta makmur sentausa. Sebelum Nabi Daud alaihissalam meninggal, beliau membuat suatu wasiat kepada Sulaiman bahwa setelah beliau meninggal kelak, yang akan menggantikan menjadi seorang raja adalah Sulaiman. Suatu hari Nabi Daud alaihissalam wafat dan seperti wasiat yang telah ayahnya katakan, Sulaiman diangkat menjadi seorang raja. Dan tak lama dari diangkatnya Sulaiman menjadi raja, ia diangkat juga oleh Allah menjadi seorang nabi. Oleh Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan beberapa keistimewaan, yaitu dikenal dengan pandai, cerdas, dan bijak. Selain itu, beliau juga diberikan keistimewaan lain oleh Allah, yaitu dapat berbicara dengan binatang. Dan juga diberikan tentara dari 3 golongan, yaitu manusia, jin, dan juga burung.